Mic-nya kebalik ngomong, mic-nya kebalik Pak. Gitu, Pak Jaka tahu. Hah? Kacamata? Oh, kacamata juga. Oh ya, lupa. Sudah? Sebelum Pak Jaka bicara, Pak Jaka mohon izin dulu untuk buka masker, nggak apa-apa ya? Bismillah. Baik, anak-anak hilang, anak. Salah, seharusnya turun bukan naik. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang rasanya Pak Jaka ketemu sama anak-anak yang ganteng-ganteng di depan, yang cantik-cantik. Kebalik ya? Kebalik ya? Kebalik. Yang cantik-cantik di belakang, yang ganteng di depan. Kebalik juga. Anak-anak ganteng di belakang, yang cantik di depan. Tepuk tangan dulu dong untuk anak-anak ganteng dan cantik. Senang rasanya ketemu anak-anak yang soleh dan solihun. Kok solihun? Soleh dan solih. Alhamdulillah. Baik, Pak Jaka mau tanya dulu kabarnya anak yang soleh dulu. Semangat siang anak soleh, apa kabar? Yang soleh, yang ganteng dulu. Semangat siang anak soleh, apa kabar? Oke, suaranya beda ya kalau anak cowok. Ya, sekarang yang cewek. Semangat siang anak solihah, apa kabar? Ya kan beda. Semangat siang soleh, semangat siang solihah, semangat siang semua, apa kabar? Siapa yang hari ini sudah mandi? Siapa yang hari ini sudah mandi? Siapa yang mandi pakai sabun cuci? Masih ada yang mandi pakai sabun cuci? Iya Pak Jaka, aku mandinya pakai rinso. Mandi kok pakai rinso, salah. Mandinya pakai so clean. Terus sama aja. Mandinya pakai sabun mandi, sabun wangi. Siapa yang hari ini sudah mandi? Siapa yang mandinya di kamar mati? Masnya mandi di kamar mati? Nanti pakai anduk terus keluar gini. Nanti disangka copong. Disangka copong, kan copong jalannya gini ya. Tawewel. Takut nggak sama pocong? Kok takut sama pocong? Jangan takut sama karena pocong itu jelmaan jin, jelmaan setan. Masa kita takut sama setan? Anak soleh soleha takutnya hanya pada Allah. Takutnya pada Allah saja. Nih misalnya nih, naudzubillah min dzalik, pas jalan malam-malam ada pocong di pinggir jalan. Apa yang kalian lakukan? Ayo. Apa yang kalian lakukan? Berdoa. Ya, berdoanya gimana? Baca surah An-Nas. Hafal nggak surah An-Nas? Hafal ya. Yuk sama-sama yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Kalau itu pocong beneran pasti langsung gini. Dingin. Salah. Panas ya. Panas. Kepalanya langsung terbakar. Ya, tepuk satu. Yes, tepuk satu. Iya, kenapa sayang? Ya, kalau ada hantu di prank aja. Nih, kalau pocongnya nggak mau pergi juga baca surah An-Nas, kasih tepuk satu. Bingung pocongnya. Loh, tangannya kan di dalam. Ya, kalau nggak mau pergi juga dilempar pakai batu. Nah, itu mungkin bukan pocong tapi orang. Nanti kalau dilempar, aduh benjol. Ya, nggak perlu takut sama
Takutnya hanya kepada Allah. Bagaimana takut kepada Allah? Dengan rajin rajin bukti cinta sama Rasulullah, rajin baca sholat. Yuk salawat dulu. Sholatullah. Pinter. Ala toha Rasulillah. Sholatullah. Salamullah. Ala Yasin Habibillah. Kalau ada yang nyebut nama Rasulullah, maka kita wajib bersolawat. Kenapa? Orang pelit itu kalau disebut nama Nabi Muhammad, dia tidak mau bersolawat. Nanti kalau Pak Jaka bilang, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, jawabnya, sallu alaih. Yuk kita tes yuk. Sallu alaih. Yuk. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sallu alaih. Pintar, tepuk tangan lagi dong untuk anak-anak hebat. Siang-siang tetap semangat. Nah, anak-anak, sebentar lagi masuk bulan Ramadan. Pak Jaka punya cerita nih. Ada yang mau dengar cerita? Siapa yang mau dengar cerita? Oke, yuk. Tapi sebelum cerita, seperti biasa, ini namanya cari jempol. Pak jempol ya. Apa kata cari jempol? Yang soleh soleha jangan ngobrol, apalagi sambil ngompol. Ada yang masih pakai pampers? Gak pakai pampers? Pak Jaka, kami sudah gede, gak pakai pampers lagi. Terus pakai apa? Pakai popok. Ya sama aja popok sama pampers. Ini namanya jari telunjuk. Apa kata jari telunjuk? Telunjuk. Yang soleh soleha rapi kalau duduk. Bisa duduk sapi? Duduk sapi. Bisa duduk rapi? Bisa. Ya Pak Jaka ajarin Mas. Kalau sudah lupa diajarin lagi ya. Kalau Pak Jaka bilang duduk rapi. 1. Ayo tangannya ikutin Pak Jaka. 1, 2, 3, 4 rapi. Ada yang bilang sapi. 3, 4 sapi. Oh. Enggak ya, duduk rapi semua. Kalau Pak Jaka bilang anteng-antengan, digulung-gulung. Yuk sekali lagi, anteng-antengan, digulung-gulung. Di TPK-nya Pak Jaka tempo hari ada yang bilang gini, antem-anteman. Gak boleh, nanti malah rame. Ya, ini namanya jari tengah. Apa kata jari tengah? Yang beruntung dapat hadiah. Ada yang mau dapat hadiah? Ada hadiah spesial, nanti disiapkan ya. Oh sudah disiapkan ternyata. Hadiah spesial, tiket menginap gratis di kuburan. Ngapain nginep di kuburan? Hadiahnya tuh udah disiapin ya, sama Bu Ningsi sudah disiapin. Siapa yang mau dapat hadiah? Oke ya. Nanti yang bisa jawab pertanyaan Pak Jaka langsung dikasih hadiah ya. Siap ya? Siap. Ini namanya jari manis. Apa kata jari manis? Gak dapat hadiah, jangan nangis. Nanti pulang sampai rumah, mamanya kaget. Astagfirullah, kenapa anakku? Mamanya kaget. Dapat gak dapat, semuanya harus ucap syukur alhamdulillah. Nah anak-anak, hari ini Pak Jaka mau cerita tentang sahabat Nabi nih. Ceritanya pendek sekali, pendek aja. Makanya harus fokus, harus konsentrasi. Karena ceritanya singkat, ceritanya sedikit saja. Maka harus benar-benar mendengarkan. Kupingnya dipasang di hidung. Kuping kok dipasang di hidung? Gak bisa ya. Ya, kupingnya dipasang, dengarkan baik-baik. Yuk, sekali lagi, anteng-antengan. Ayo, oke, kalau Pak Jaka bilang konsentrasi, go, 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 yes, konsentrasi, go, 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 yes, konsentrasi, go, 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 yes, makan terasi,
Ada. Kok masih ada yang go-go yes? Iya Pak Jaka, soalnya tadi makan siangnya pakai sambal. Sambal apa, Dek? Sambal terasi. Aku tadi sebelum berangkat salim sama mama. Tangan mama wangi terasi. Ternyata mamanya habis ngulek sambal, lupa cuci tangan ya. Baik, siap mendengar cerita semuanya? Siap ya. Anak-anak tahu nggak suara apa ini? Mo. Sapi? Tapi ada loh manusia yang bunyinya kayak gitu. Mo. Siapa dia? Yaitu anak yang kalau disuruh sama mamanya, anakku, tolong belikan mama garam di toko sebelah. Anaknya nggak soleh, jawabnya gimana? Mo. Lah kok kayak sapi? Anakku ayo ngaji cepetan, temennya sudah ngumpul. Mo. Lah kok kayak sapi? Mau jadi manusia apa mau jadi sapi? Manusia ya. Yuk makanya perhatikan Pak Jaka baik-baik. Nanti Pak Jaka bilang, anak-anak ayo perhatikan. Ada yang jawab, mo. Malah jadi sapi. Kalau disuruh perhatikan harus jawab gimana? Siap. Bisa ya? Yuk. Anak-anak Pak Jaka mau cerita, bisa perhatikan? Oke, siap. Tepuk tangan sekali lagi anak-anak hebat. Baik, anak-anak. Nih di sini ada papan tulis. Gede sekali papan tulisnya ya. Hah? Siapa punya siapa? Ambil. Dipinjem ya, dipinjem. Oke. Nah, di sini Pak Jaka mau tulis sesuatu. Gimana ya? Nah, ada S-nya biar seger. Ada kursi yang tinggi, Pak? Bisa lebih tinggi supaya anak-anak semuanya ngelihat. Kursi, Bu? Mungkin? Apa perlu pinjam kursi di kantor dewan, Bu? Nah, ini di sini ya. Oke, ini ada dalam. Oh ya, siap. Alhamdulillah, siap. Oke, kayak gini aja ya, sama aja. Gak apa-apa, Bu. Oh iya, sip. Nah, lumayan lebih tinggi. Sudah, Pak, sudah, gini aja. Baik. Ini aja. Kenapa? Ini aja. Oh, itu aja. Oke, siap. Ruslan ini memang terkenal kuat tuh. Kursi aja diangkat. Masya Allah. Oke, siap. Spidolnya ada ya? Wah, ini kegedean spidolnya. Sebentar, saya bawa spidol juga. Kegedean itu. Gak enak saya biasanya kalau pakai spidol gede-gede ya. Spidol, mana kamu spidol? Wah, ini. Lebih kecil. Gede. Ternyata lebih gede ya. Kirain lebih kecil ya. Baik, hari ini Pak Jaka mau cerita tentang sahabat. Yuk perhatikan baik-baik. Ada seorang sahabat namanya Qais. Apa namanya? Qais bin radhiyallahu anhu. Siapa namanya? Qais bin Sirma radhiyallahu anhu. Anak-anak, Qais ini ternyata punya cerita loh. Nah, puasa itu Ramadan itu diwajibkan pada saat tahun kedua Rasulullah hijrah ke Madinah. Hijrah kemana? Ke Madinah. Pada tahun kedua diwajibkanlah perintah puasa turun dari Allah melalui malaikat Jibril di dalam surah Al-Baqarah. Tadi sudah dibacakan sama teman-temannya. Al-Baqarah ayat berapa? 183. Ada yang hafal? Ada yang hafal? Bunyinya gini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu berpuasa, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Pak Jaka, bertakwa itu apa sih? Bertakwa itu artinya orang yang takut kepada Allah, menjalankan apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah haramkan. Jadi anak yang soleh, anak yang beriman, anak yang bertakwa. Siapa yang mau masuk surga? Kurang kompak, masih ada yang belum ngacung. Sekali lagi, siapa yang mau masuk sumur? Makanya dengerin dulu, jangan langsung aku. Mau masuk sumur, ngapain masuk sumur? Cari ikan lele. Masa cari lele dalam sumur? Iya, ya anak-anak. Nah, ternyata Qais bin Sirma ini anak-anak, beliau itu pernah berpuasa di bulan Ramadan, tidak berbuka pakai roti atau pakai makanan berat, langsung berpuasa di hari berikutnya tanpa sahur. Loh, kok bisa Pak Jaka? Ternyata benar, pada saat itu anak-anak belum ada perintah sahur, belum ada kejelasan puasa itu dari waktu kapan sampai selesainya. Yang tahu mereka hanya maghrib baru boleh makan. Mulai puasanya pada saat itu kebanyakan sahabat yaitu dimulai pada saat mereka selesai sholat isya, makan, tidur, baru kemudian setelah bangun tidur tidak boleh makan lagi. Jadi kalau misalnya bangun tengah malam, puasa dari tengah malam. Wow, lama sekali. Perutnya bisa kerok. Dan ini yang terjadi kepada Qais. Anak-anak, waktu itu beliau menanyakan istrinya. Beliau ini seorang pekerja keras, seorang petani, tapi petaninya beda dengan di sini. Kalau di sini petaninya nanam apa? Padi. Nanam apa lagi? Singkong. Kalau di sana pada saat itu petani kurma, anak-anak. Jadi kerjanya harus keras, harus berat, panas-panas. Nah, pada saat mau menjelang maghrib, Qais ini pulang ke rumah istrinya. Assalamualaikum. Di dalam istrinya menjawab, Waalaikumsalam. Dibuka pintunya. Ya, masuk Qais bertanya pada istrinya, wahai istriku, apakah ada makanan untuk kita berbuka? Istrinya menjawab, waduh, belum ada. Baik, tapi aku akan mencari makanan untuk kita berbuka. Ternyata anak-anak, istrinya perginya lama sekali cari makanan. Sampai waktu berbuka, Qais hanya minum seteguk air. Kemudian dilanjutkan tidak berapa lama masuk waktu isya. Sholat isya, selesai sholat isya, habis itu sholat malam atau sholat tarawih. Selesai sholat tarawih, istrinya juga belum datang. Akhirnya Qais tertidur. Nah, tengah malam istrinya baru datang. Suamiku, bangun, ayo, makanannya sudah datang. Bangun, loh, kan ini tengah malam, aku sudah bangun. Tapi kan kalau aku bangun, sudah mulai puasa. Loh, gimana dong? Gak jadi makan akhirnya anak-anak, sambung akhirnya puasa. Besok harinya tengah hari panas, beliaunya bekerja. Tiba-tiba kepalanya pusing. Aduh pusing. Langsung pingsan. Langsung Masya Allah, beliaunya pingsan. Kedengaranlah berita ini kepada Rasulullah. Rasulullah langsung berdiam dirinya Rasulullah menunggu datangnya wahyu. Jadi anak-anak, Al-Quran itu diturunkannya berangsur-angsur, sedikit-sedikit dicicil. Tidak turun langsung 30 juz. Tidak. Turunnya ada yang 5 ayat, ada yang 1 ayat, ada yang 1 juz. Gak langsung semuanya turun 30 juz. Nah, kemudian apa yang terjadi? Ternyata di ayat selanjutnya, di surah Al-Baqarah ayat 187, terdapatlah perintah untuk sahur. Makanya sahur itu yang paling baik adalah waktunya kapan? Ayo.
Sahur yang paling baik kapan, ayo? Jam 3. Oh, kok subuh? Subuh kok sahur? Jam 3. Batal. Jam 3. Ya, jam 3 boleh, setengah 4 boleh. Atau setengah jam sebelum sholat subuh. Anak-anak, siapa di sini yang rajin bangunin sahur? Ya, jadi harus bangun duluan untuk bisa bangunin sahur. Anak-anak, yuk kita tes yuk. Bangunin sahurnya gimana? Biasanya gimana suaranya? Bawa apa biasanya kalau bangunin sahur? Bawa kentongan, bawa apa lagi? Bawa galon, apa lagi? Drum, bawa apa lagi? Hah? Bawa apa? Lo kok bawa kipas angin? Bawa apa? Bawa apa? Bawa apa anak-anak biasanya? Bawa galon, bawa panci. Galon mas, bukan balon. Bunyinya gimana? Ya, yuk sama-sama kalian yang sahur, sahur. Pak Jaka bikin musiknya, ayo. Sahur, sahur. Tepuk tangan lo untuk anak-anak, ya Allah. Semangat bangun sahur. Ada anak yang males dibangunin sahur. Anakku ayo bangun sahur. Bangun sambil ngentut. Bangun sebentar. Oh mama, aku males sahur. Bagus apa enggak? Kalau dibangunin sahur langsung baca doa. Nggak boleh gini mulutnya ya. Nggak boleh. Kalau bangun tidur nguapnya ditahan. Boleh pakai tangan atau mulutnya di gini. Karena Rasulullah tidak pernah menguap ya. Jadi mulutnya harus ditahan. Supaya setannya nggak masuk. Hati-hati anak-anak. Kalau nguap kalian tidak nutup, ada makhluk dari belakang. Ada anak yang nguap mulutnya nggak ditutup. Dia langsung deketin kalian, dia langsung masuk ke dalam mulutnya. Siapa yang mau dimasukin sama setan? Gak mau, karena setan itu musuhnya manusia. Nah anak-anak, yuk kita sama-sama kalau nanti dibangunin sahur langsung baca doa bangun tidur. Bisa doa bangun tidur? Bisa? Yuk baca doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi at'amana was. Itu doa makan. Doa habis makan itu salah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Jangan lupa bangun tidur langsung ke kamar mandi. Ngapain Pak Jaka? Tidur lagi. Masa tidur di kamar mandi? Bangun tidur ke kamar mandi, ambil wudhu. Supaya apa? Supaya seger, setannya nggak balik lagi. Sikat gigi, baru kemudian makan sahur. Habis makan sahur, boleh kumur, boleh sikat gigi lagi ya. Supaya bulan Ramadan mulutnya tidak bau naga. Bau naga. Ya, mulutnya supaya tidak bau ya. Jadi anak-anak, sahur itu penting. Jangan sampai seperti Kois di awal pertama puasanya, ya namanya nggak tahu. Jangan sampai nanti kalian lemes. Aduh, aku puasa lemes. Terus jangan sampai ya. Naudzubillah min dzalik. Yuk semuanya tepuk satu. Tepuk satu. Apa saja sih yang harus kita siapkan di bulan puasa? Nih, sambil nunggu puasa, sambil nunggu masuknya bulan puasa, Pak Jaka kasih tahu nih, apa saja sih yang harus kita siapkan? Sebentar, kita hapus dulu. Yang pertama, yang harus kita siapkan adalah yang
pertama, niatnya yang kuat. Ada yang masih ingat nggak niat berpuasa seperti apa bacaannya? Ayo, masih ada yang hafal? Masih, yuk sama-sama. Nawaitu sauma ghadin an adai fardi sahri ramadana sanati lillahi ta'ala. Ya, pinter semuanya. Tepuk tangan dulu. Alhamdulillah, pinter semuanya. Nah, kalau niatnya sudah karena Allah, puasanya pasti jadi ringan. Puasanya pasti nggak terlalu berat. Ada tuh anak yang puasanya karena ingin dipuji sama orang. Akhirnya dia puasanya niatnya keliru. Puasanya malah tidak dapat pahala. Malah cuma dapat lapar sama haus. Makanya niat itu penting. Niatnya diperbaiki. Harus niatnya karena Allah. Makanya di akhir tadi ada lillahi ta'ala, hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua yang harus disiapin apa sih? Nah, nih ilmu. Kok ilmu, Pak Jaka? Ya, segala ibadah akan sia-sia kalau nggak tahu ilmunya. Kalau Pak Jaka mau tanya nih, apa sih yang membatalkan puasa? Ayo, ada yang tahu nggak? Apa yang membatalkan puasa? Makan, benar, satu. Apa lagi? Minum. Apa lagi? Kentut. Masa kentut batal? Itu wudhu. Ya, pokoknya memasukkan benda ke mulut itu bisa membatalkan. Terus apa lagi? Ilmunya juga harus tahu bahwasanya puasa itu adalah untuk menjadikan diri kita lebih sehat, lebih kuat. Kenapa sih? Nih, perut kita kan setiap hari nih giling makanan nih. Kodok. Masuk lagi. Perutnya kerja lagi. Makan lagi. Habis makan nasi, makan cilok. Kan kasihan mesinnya jalan terus. Nanti bisa rusak mesinnya. Mesinnya rusak, bisa berbahaya. Makanya harus ada waktu istirahat. Istirahatnya itu ketika kita berpuasa. Siapa yang mau rajin puasa? Alhamdulillah. Siapa yang mau nanti puasanya full? Alhamdulillah. Tapi Pak Jaka, aku masih belajar puasanya. Nggak apa-apa. Aku puasanya puasa beduk dari subuh sampai siang Pak Jaka, sampai zuhur aja. Nggak apa-apa. Namanya juga belajar. Nanti kalau sudah kuat puasanya, puasa dari subuh sampai maghrib. Anak-anak inget ya, kalau waktunya puasa, walaupun sedang berpuasa, kemudian ada waktu berbuka, tetap harus menyegerakan sholat. Jadi makan bukanya cuma air putih dulu sama kurma, baru sholat. Habis sholat maghrib baru makan besar ya, makan nasi dan lain sebagainya. Yuk, yang ketiga apa anak-anak? Jaga kesehatan. Ini yang harus kita lakukan. Ada tuh orang yang berpuasanya puasa tapi malam-malamnya tidurnya jam 11, jam 12 malam. Akhirnya waktu bangun sahur dia pusing. Aduh, pusing kepalaku. Kenapa kok pusing? Aku tidurnya jam 12 malam. Dibangunin jam 3. Jadi aku nggak kuat, mataku nggak kuat buka nih. Ngek. Makanya harus jaga kesehatan. Habis sholat tarawih langsung tidur. Nanti anak-anak, kita kalau sudah selesai sholat tarawih baru kita tidur, itu insya Allah membuat badan kita jadi sehat, jadi segar. Nih, yang keempat ada lagi nih, makanannya yang sehat anak-anak. Wah, Pak Jaka ternyata baru tahu anak-anak. Ternyata kalau makan
sahur di bulan Ramadan atau berbuka di bulan Ramadan, hindari minuman bersoda. Minuman bersoda itu bisa bikin perut kita jadi bisa berbahaya. Makanya makannya yang sehat, buka pakai minum air susu. Siapa yang suka minum susu? Alhamdulillah. Sahurnya juga minum bagus lagi, bukanya pakai kurma, sahurnya juga makan seperti Rasulullah. Jadi selain roti atau nasi, juga Rasulullah itu suka makan kurma, suka minumnya minum susu. Rasulullah nggak suka minum yang macam-macam. Kalau nggak air putih, minumnya susu. Jadi anak-anak, itu menyehatkan kita. Yuk kita siap puasa. Puasa itu ternyata bukan cuma manusia loh yang melaksanakan. Ada yang pernah dengar nggak hewan yang berpuasa? Ada? Hewan apa kira-kira? Nah, hantu. Hantu bukan hewan. Ada yang tahu nggak hewan apa yang bisa berpuasa? Ayo, nih kita lihat nih. Ada yang mau sambil gambar? Ada yang bawa pensil? Ada yang bawa kertas? Ada yang bawa kucing? Masa bawa kucing? Ternyata anak-anak, hewan yang dimaksud itu yang bisa berpuasa adalah hewan ini nih. Hewan apa ini ya? Wow, hewan apa namanya? Hewan ulat anak-anak. Sini Buning sih biar Pak Jaka aja nanti yang bagi ya. Sebelum kita menggambar, nanti Pak Jaka mau cerita lagi nih. Ternyata ada hewan juga ikut puasa loh. Namanya ulat. Pak Jaka mau tanya, ulat itu menjijikkan atau enggak? Suka geli enggak kalau lihat ulat? Enggak. Oh, ada ulat, anak cewek apalagi kalau lihat ulat. Ulat. Lihat ulat suka kaget, lihat ulat suka geli, bener gak? Apalagi ulatnya ulat bulu. Emang ada anak yang, ada ulat bulu, asik, yuk sini nempel. Nanti pada gatel-gatel semuanya. Makanya kalau lihat ulat, iya kayak jarjit. Tuh ada ulat, dihindari. Tapi anak-anak, ternyata ulat itu dia juga berpuasa. Kapan puasanya Pak Jaka? Ulat itu suatu hari dia makan makanan kesukaannya. Apa ini ya? Wah, dia makan daun anak-anak. Ulatnya bilang, aku mau makan daun dulu. Kata ulat gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Aku makan daun. Dimakan daunnya. Dia makan daun yang banyak sampai habis. Kok gitu? Habis makan dia sudah kenyang. Ternyata dia naik ke atas pohon. Dia tutup badannya pakai sesuatu anak-anak. Wah, ditutup badannya. Wah, kemudian dia bergantung anak-anak. Jadi apa ya? Oh, ternyata jadi kepompong. Wah, dia jadi kepompong anak-anak. Ternyata kepompong itu adalah ulat isinya. Wah, ngapain ulat kok jadi kepompong Pak Jaka? Supaya dia mau berubah jadi makhluk yang lebih cantik, makhluk yang lebih indah, makhluk yang lebih baik. Dia berpuasa, tidak makan, tidak minum. Dia berdiam diri di dalam kepompong. Walaupun ada angin, walaupun ada petir, walaupun ada hujan, kepompongnya tetap berdiam diri. Apa yang dilakukan oleh kepompong anak-anak? Ada yang tahu nggak?
Ternyata seluruh makhluknya Allah, baik itu hewan maupun tumbuhan, mereka senang berzikir. Yuk, zikirnya seperti apa? Ada yang bisa ikut Pak Jaka nggak? Zikir yuk sama-sama. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kepompongnya di dalamnya ada ulat. Kemudian anak-anak, kepompong ini tiba-tiba dia terbuka setelah beberapa pekan dia berpuasa. Dia mulai, kepompongnya mulai retak-retak. Ada sesuatu yang keluar. Apa itu? Pintar. Namanya kutu-kutu. Lo kok kutu? Namanya kupu-kupu. Siapa yang suka kupu-kupu? Pak Jaka walaupun cowok juga suka kupu-kupu. Kenapa? Karena kupu-kupu itu indah. Kupu-kupu itu menyenangkan. Kupu-kupu juga tadi dia masih ulat, makannya daun. Ternyata setelah jadi kupu-kupu, dia minum sesuatu yang enak, yang Rasulullah juga suka. Minum apa? Iya, pinter. Kupu-kupu cari madu. Minumnya yang manis-manis. Madu yang ada di bunga. Terbangnya juga ke tempat yang baik-baik. Terbangnya ke tempat apa? Bunga. Taman bunga. Pasti hinggapnya di tempat yang indah-indah. Emang kalian pernah lihat nih kupu-kupu terbang ke selokan? Terus minum air comberan. Itu kupu-kupu sesat. Ya anak-anak, yuk kita, Pak Jaka mau bagi kertas, kita gambar kupu-kupu sama-sama. Siap gambar kupu-kupu? Oke. Pak Jaka, aku anak cowok. Ngapain gambar kupu-kupu? Pak Jaka juga cowok. Kenapa emangnya gambar kupu-kupu? Salah, enggak ya? Karena kupu-kupu juga hewan ciptaan Allah. Hewan yang indah. Yuk Pak Jaka bagi kertasnya ya. Siap dibagiin kertas? Siap, oke. Ini Pak Jaka bagikan kertasnya. Tapi boleh gambar hewan yang lain juga. Nih, dibagikan kertasnya. Ya. Sabar. Bagi ke temannya. Ya. Ayo Bagi ke temannya. Nih, bagi temannya di belakang. Ya. Iya, ini sayang. Sabar dong. Ya. Nih. Oke. Baik, semua sudah ya? Sudah dapat? Oh, belum. Belum, ini bagikan. Nih, dibagikan. Belum, Pak. Belut. Belum. Oh, belum. Tak kira belut. Ini. Belum. Ya, tuh dibagiin semuanya. Nih. Baik. Kita akan belajar gambar kupu-kupu ya. Siap ya? Nanti setelah gambar kupu-kupunya selesai, boleh dikasih nama dulu, kasih nama. Nanti setelah selesai gambar kupu-kupunya boleh dikumpulkan ya. Boleh dikumpulkan. Nanti Pak Jaka pilih gambar yang paling baik, paling bagus, dapat hadiah. Nih, ada hadiahnya. Hadiahnya bersisik. Salah. Ya, ada hadiah nanti dari Pak Jaka. Sudah dapat kertas semuanya? Sudah, ayo. Anteng-antengan. Hop, oke, siap. Kita akan menggambar kutu-kutu. Salah. Kita akan gambar kupu-kupu. Baik. Kita mulai. Baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Baiklah teman-teman. Kita akan menggambar kupu-kupu. Loh, kamu kok nyanyi? Oh, nangis. Saya kira nyanyi. Kenapa? Ada pensilnya. Nah, sip, cup. Sabar. Ya, semuanya fokus ke Pak Jaka. Pensilnya diambil. Oke, siap. Teman-teman, pertama-tama kita gambar lingkaran. Wah, besar banget. Kegedean. Kegedean. Ya. Yuk.
Baik, ini yang pertama ya. Kita buat lingkaran dulu ya. Lingkaran set. Sudah? Yuk. Kita buat lingkaran dulu. Sudah? Nah. Ya kecil aja, gak usah gede-gede. Nanti sayapnya yang gede ya. Sudah? Oke. Kalau sudah bikin lingkaran satu, kita buat lingkaran satu lagi yang kecil di dalam. Buat matanya. Nah, buat matanya. Boleh dikasih item-item di tengahnya nggak apa-apa. Nah, ini kupu-kupu kartun. Boleh. Terus dikasih mulut senyum. Ya. Kenapa? Punyamu kenapa? Oh, sobek. Ya Allah. Gak apa-apa, lanjut aja, lanjut. Terus kita kasih anten. Nah, sip. Itu dulu. Dicoba, dibuat. Tadi siapa yang kertasnya sebok? Sebok. Sobek. Nih, ditukar. Nah, oh ya, ditukar. Macuan. Nih, mana nih? Mana tadi yang ditukar juga kertasnya? Sudah? Ayo. Yang depan macuan, yang depan macuan. Ya, yang depan majuan dikit gak apa-apa. Ya. Tapi kalau posisinya gitu jangan sambil ngentut ya. Bahaya yang di belakang nanti heboh. Aku gambar loh. Malah kelepasan. Ya, udah? Tuh, antennya yang ini ya, agak melengkung ya. Nah, ini sebenarnya kupu-kupu tuh nggak gitu mulutnya. Mulutnya sebenarnya ada kayak apa namanya? Kayak sedotan. Nah, buat nyedot darah. Kok darah? Nyedot madu. Ya, itu nyamuk ya kalau nyedot darah. Ya, kita buat badannya. Tongemeu. Nah, badannya. Wah, ini kupu-kupu apa Pak Jaka? Ini kupu-kupu cebol. Kok cebol? Ya. Sudah? Oke, sip. Mana? Oh ya, sip, bagus. Ayo, dilanjutin. Kita buat. Nah, kalau kupu-kupu itu perutnya di sini anak-anak. Nah, ekornya itu kayak perutnya ya. Nah, tuh. Boleh kalau mau dikasih garis-garis. Nah, tapi jangan hitam putih nanti disangka lebah ya. Jadi garis aja ya. Wih, mantap. Wih, keren. Waduh, belum, sayapnya belum. Matanya dulu, antennya juga, mulutnya. Ya, kita kasih tangan dulu ya. Wah, emang punya tangan Pak Jaka? Ya, tangannya gini. Wes. Waduh. Nih. Ya, ini tangannya. Satu lagi, kaki. Wah. Waduh. Pakai sarung tinju. Wah, enggak ya. Nah, tuh. Kupu-kupu. Sudah jadi kupu-kupunya. Yeay. Itu kan semut Pak. Enggak, nanti belum sayapnya sebentar lagi ya. Kita buat sayapnya sebentar lagi. Ayo. Wih, bagus gambarnya. Waduh, Masya Allah. Gak apa-apa nanti sebentar lagi itu kan belum ada sayapnya. Dikasih kaki dulu. Nah. Waduh. Mana kakinya nggak ada? Oh ada kakinya kecil-kecil. Waduh bagus Bang. Loh, itu kupu-kupu apa siput? Ya, mana badannya? Ayo, kasih badannya dong. Kasih badan. Sudah, ini belum temennya, baru kepala. Tuh kepalanya tuh. Oh ya, udah. Waduh, imut banget. Waduh, keren. Lucu-lucu ya. Yang cowok juga pinter gambarnya ternyata. Nah, sekarang Pak Jaka kasih tahu gambar kupu-kupu tuh sayapnya seperti apa. Yuk, kita lihat yuk. Sayapnya seperti ini anak-anak. Dari sini, perhatikan. Dari sini, kita tarik garis ke atas. Set, ke bawah. Set. Terus gini. Wah, jadi deh sayapnya. Nanti boleh dihiasin ya sayapnya ya. Satu lagi, sama seperti tadi, tapi arahnya sebaliknya. Nah, waduh, ya karena dia dari sini,
dari samping sini lihatnya. Boleh dikasih lingkaran-lingkaran hiasannya. Waduh, dikasih hiasan lingkaran-lingkaran. Boleh nanti dikasih bunga. Di sini dikasih bunga, boleh. Nah, bunganya di sini. Waduh. Oh, dikasih bunga. Waduh. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa, terusin aja. Berusaha, itu sudah bagus kok. Tinggal dikasih sayapnya gini, Pak Jaka kasih contoh, nanti ditebelin ya. Nah, ditebelin. Ayo, ditebalkan. Ayo, waduh, bagus banget gambarnya kupu-kupu. Wow, pinter. Yuk, 5 menit lagi. Ya, ini masih ada ceritanya soalnya. Waduh, bagus gambarnya, Rek. Oh, pinter. Nanti dinilai ya, Bu Ningsih ya. Dinilai ini nanti. Yang paling bagus nanti dapat hadiah salak. Salak pisang ya, mau pisang. Enggak, kulit pisang. Enggak mau juga. Enggak mau juga kulit pisang. Ya udah, dikasih hadiah kulit permen. Oh, kulit permen. Ya, ada hadiahnya, tenang aja, udah disiapin itu. Ada berapa nih ya? 1, loro, 3, 4. Kasetnya macet. Nah, kalau sudah, nanti duduknya dirapikan kembali. Jangan lupa dikasih nama, terus dikumpulkan. Nanti Pak Jaka lihat sebentar, Pak Jaka nilai yang paling bagus dikasih hadiah, ya. 1 saja. Waduh, cantik-cantik ternyata gambarnya nih, pinter-pinter. Wow. Pak Jaka, aku gambarnya bukan kupu-kupu, apa? Laron. Kok gambar laron? Ya, lanjut. Sudah? Boleh dikasih bunga sebentar lagi. Ayo, 2 menit lagi habis waktunya. Ayo. Gak bisa gambar bunga. Gambar macan. Oh, gambar macan. Malah gak bisa. Gak apa-apa ya. Sudah. Yang sudah selesai boleh dikumpulkan ya. Dikumpulkan ke sini aja. Diletakkan di sini saja. Ya, sip. Letakkan. Ya, antri. Tidak boleh berdesak-desaan. Ya, sip. Dibuka aja biar kelihatan. Nah, sip. Sip. Masya Allah. Keren. Wah, ini gambarnya di buku tulis ya. Ya, silahkan. Ya, duduk lagi. Yang sudah duduknya dirapikan lagi. Ayo Mas. Wah, pengen lihat gambarnya Mas Putra ini. Wah, keren. Ya, sip. Waduh. Wow. Gambar kupu-kupunya bagus sekali. Nah, yuk. Sedikit lagi. 1 menit lagi. Harus dikumpulkan semuanya. Biar kita bisa kembali lagi bercerita bersama Pak Jaka. Lagi cerita apa, Pak Jaka? Tinggal sedikit. Kok kentut? Jangan suka kentut, nanti wudhunya batal. Ya. Yang sudah langsung duduk rapi lagi, yuk. Yang sudah pinter, duduk rapi lagi. Yang sudah selesai, Pak Jaka mau nilai. Anak yang paling bagus gambar kupu-kupunya, Pak Jaka kasih hadiah. Oke, semuanya tepuk 1. Yes, tepuk 2. Oke, tepuk 3. Semangat. Tepuk 1, 2, 3. Yes, oke, semangat. Yes, bisa ya. Tepuk 1, 2, 3. Yes, oke, semangat. Yes, oke, baik. Anak-anak dirahmati Allah. Kok Pak Jaka ada mengibaratkan puasanya itu seperti kupu-kupu? Ya, kupu-kupu itu awalnya jelek, kemudian jadi kepompong, keluar dari kepompong jadi baik, jadi bagus, jadi indah. Seperti itulah orang berpuasa. Tadinya sholatnya jarang, sholat subuhnya males-malesan. Masuk bulan Ramadan, kepompong Ramadan, keluar dari bulan Ramadan, sholatnya jadi tambah rajin. Jadi puasanya meniru puasanya ulat, puasanya kupu-kupu. Siapa yang mau jadi anak saleh?
Siapa yang bisa tepuk anak soleh? Bisa tepuk anak soleh? Yuk, tepuk anak soleh. Tepuk anak soleh. Mana suaranya? Malah joget. Dikasih musik supaya semangat, bukan buat joget. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji. Yuk, tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji. Orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, yes ya. Jadi anak soleh itu rajin sholatnya. Subuh-subuh dengar suara Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau anak soleh pasti langsung bangun langsung siap-siap sholat Kalau anak salah, tapi ada anak salah loh. Anak salah gimana? Dengar suara Allahu Akbar, Allahu Akbar. Malah tidur lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Malah tidur lagi. Padahal kalau kita tidur waktu subuh-subuh, hati-hati, ada setannya ngapain Pak Jaka? Setannya pipis di kuping kita. Yang tidur subuh-subuh gak mau bangun salat subuh, setannya datang. Apa yang dia lakukan? Buka celananya, pipis di kuping. Ya hati-hati. Siapa yang mau jadi WC buat setan? Gak mau ya. Makanya harus langsung bangun waktu subuh datang. Ini di luar bulan Ramadan. Kalau masuk bulan Ramadan jam 3 sudah bangun untuk makan sahur. Habis sahur gak boleh tidur lagi. Habis sahur kita harus tetap bangun, tetap beribadah. Boleh sambil ngaji, menunggu datangnya waktu sholat subuh. Nah, anak-anak dirahmati Allah, yuk kita sambut Ramadan dengan ceria. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya, marhaban ya, marhaban, marhaban ya Ramadan. Tapi ada anak salah juga nyambut bulan Ramadannya. Gimana? Besok sebentar lagi masuk Ramadan loh. Hore! Petasan tiba, petasan tiba, petasan. Masa Ramadan main petasan? Ya daripada buat beli petasan, mendingan uangnya diinfakkan, mendingan uangnya disedekahkan. Banyak orang yang kelaparan, dikasih sumbangan pasti akan tersenyum. Nanti dapat pahala, bisa masuk daripada petasan. Nih ada cerita nih, orang yang suka main petasan. Aku senang main petasan. Aku dikasih mama uang 10.000. Aku belikan petasan. Pas malam-malam yang lain sholat taraweh, dia mau ngagetin orang anak-anak. Dia sembunyi-sembunyi. Sebentar lagi Pak RT lewat. Akan aku kagetin Pak RT. Dia beli petasan 10.000, petasannya besar. Gede banget. Petasannya gede, Pak RT-nya lewat. Nih Pak RT mau ke musola, jalan. Jalan, anak ini petasan aku taruh di sini, Pak RT tak lagi lewat. Aku ambil korek. Loh, gak hidup. Loh, gak hidup. Korek. Salah, korek kuping. Ternyata salah. Dia ngambil cotton bud. Ini nih. Pak RT lewat. Ini Pak RT-nya lewat nih. Loh. Pak RT sakit. Pak RT sakti. Kok gak meledak?
Mbak. Wah, aku rugi beli 10.000. Petasannya nggak meledak. Payah. Ternyata meledak. Meledaknya kena mukanya sendiri. Aduh pusing. Aduh, mukanya hitam semua. Aduh. Kira-kira mau nggak kayak gitu? Nggak mau. Makanya bulan Ramadan lebih baik dipakai ibadah. Banyak-banyak Baik, saatnya Pak Jaka berbagi hadiah. Yeay. Yang bisa jawab pertanyaan Pak Jaka kasih hadiah. Seperti biasa, Pak Jaka nunjuk anak. 1 cowok dulu, 1 cewek. Siap ditunjuk? Ya. Siap ditunjuk? Oke, semuanya duduk rapi. 1, 2, 3, 4. Sopi. Rapi. Oke, sudah rapi semuanya. Pak Jaka mau tunjuk anak cowok dulu ya. Siap, anak cowok saya tunjuk. Nunjuk anak cowok pakai lagu. Siap. Cap cip cup kembang kuncup, anak siapa namanya Ucup. Nih yang pakai kopiah huluk. Sini, tepuk tangan dulu. Yo, untuk Mas Ucup. Tasnya ditaruh aja. Oke, tepuk tangan untuk Mas Ucup. Alhamdulillah, Mas Ucup. Ini namanya Mas Ucup. Bukan. Namanya siapa sayang? Asli. Namanya siapa? Arsen. Oh, Arsen. Oke, kita tanya buat Masnya. Pertanyaannya gampang. Sebutkan apakah merek kipas angin? Mas, kita puasa wajib di bulan apa namanya? Bulan Ramadan. Oke, tepuk tangan untuk Masnya. Langsung kita kasih hadiah. 1 buah salad. 1 lembar kertas. Oh, ini hadiahnya. Tepuk tangan dulu, tangan kanan dong terimanya. Tepuk tangan dulu untuk Masnya. Loh, kok langsung kabur? Salim. Main kabur aja. Aku ditinggal sini dulu. Dipoto dulu. Ya, tepuk tangan untuk Masnya. Alhamdulillah. Yuk, langsung aja karena sudah mau asar ya. Pak Jaka tunjuk anak cewek. Pakai lagu juga. A B C D E F G. Yuk, sini Mbak. Ya, kaget Mbaknya. Kan benar padahal ya. A B C D E F G. Oke, namanya siapa cantik? Fatia. Oke, Mbak Fatia, Pak Jaka punya pertanyaan. Sebutkan. Monggo. Belum ya? Mbak, puasa di bulan Ramadan sebentar lagi datang. Makan di saat sebelum subuh disebut makan apa? Sahur. Oke, tepuk tangan untuk Mbaknya. Langsung saja dikasih hadiah. Empek-empek Palembang. Ya, tepuk tangan dulu untuk Mbaknya. Dipoto dulu. Ya, sini. Kasih lihat hadiahnya. Iya, alhamdulillah. Yuk, lanjut. Cowok lagi. Mas yang mana ya? Mas yang. Nah, aku mau pilih yang kurus apa yang gendut ya? Enaknya yang mana yang gendut? Yang ini aja yang kurus dulu. Sini. Kamu kurang makan ya? Enggak ya. Ya sini Mas. Enggak kurus kok, sehat ya Mas ya. Siapa namanya sayang? Bagas. Apa? Bagas. Oke Mas Bagas. Sebelum saya kasih hadiah, saya mau tanya dulu. Sholat setiap hari ada berapa waktu? 5. Subhanallah, kaget. Ada berapa Mas? 5. Oke, ada 5. Tepuk tangan dulu untuk Mas Bagas. Sholat yang pagi-pagi apa namanya? Sholat sebelum pagi. Sholat subuh. Oke, sewaktu siang. Sholat Isya. Loh, kok Isya siang-siang? Sholat duhur, asar, maghrib, dan Isya. Ini tepuk tangan dulu untuk Mas Bagas. Alhamdulillah. Yuk lanjut.
Lanjut. Nah, ini. Sini aja. Ya, ngadep sana. Aduh, maju dikit, maju. Mundur. Ke sana dikit. Oh, yang mana? Yang ini? Oke. Ke sana dikit. Maju dikit. Maju dikit. Maju, bukan mundur. Ya, stop. Oke. 3.000. Parkir. Emang parkir. Ya, Mbak cantik. Kita itu sebelum namanya siapa? Ica. Oke, Mbak Ica. Kalau kita sholat itu kita itu menyembah siapa ya? Siapa Tuhan kita? Allah. Oke, tepuk tangan dulu untuk Mbaknya. Alhamdulillah. Ini saya diambil. Ya sudah ya. Ini. Oke, sudah. Masih nempel ya. Tepuk tangan dulu untuk Mbaknya. Alhamdulillah. Salim dulu. Aduh, dicokot. Oh, enggak. Silakan duduk ya. Yuk, satu lagi yang cowok. Yang cowok mana cowok? Cowok. Oh, kamu cowok? Iya. Kok enggak jilbaban? Kan cowok. Ya, sini. Mas sini ya. Sini Mas ya. Nanti masih ada 2 hadiah lagi yang buat gambarnya yang bagus ya. Ini hadiahnya kamu boleh ambil, tapi sebutkan. Namanya siapa, Mas? Abad. Oke, betul. Jawabannya betul. Alhamdulillah. Bukan pertanyaan. Itu bukan pertanyaan. Soal. Ya, Mas Abad, Pak Jaka mau tanya. Kalau rukun Islam itu ada berapa? 5. Oke, hafal nggak rukun Islam? Enggak. Yang lain hafal? Rukun Islam yang 5, syahadat, sholat, puasa, zakat untuk duafa, haji bagi yang kuasa. Ya, tepuk tangan dulu untuk Mas Abad. Alhamdulillah. Terima kasih sayang. Iya, kembali ke sana. Kembali ke tempatnya. Ya, ayo Pak Jaka mau nilai dulu. Yang paling bagus. Ini yang paling bagus. Pak Jaka kasih hadiah. 1, 2. Ini juga. Mana? Oh, belakang. Oh, Masya Allah. Bagus ya ternyata. Sebentar. Lagi. Ah, ini. Ya. Wah. Wih. Wuhu. Ajakannya sembunyi. Wuhu. Hihi. Wihi. Cuing. Ya. Sudah dapat 2. Ye. Wah, cepat sekali Pak Jaka menilainya anak-anak. Ternyata ini adalah gambar yang bagus. Tuh kan bagus? Hilang. Yang cowok, ini cowok apa cewek ya ini ya? Danis, yang mana Danis? Oh, tepuk tangan dulu untuk Mas Danis. Alhamdulillah, dapat hadiah. Ya, karena cowok kecil aja. Sini ambil hadiahnya. Wes, ditambahin sama Pak Jaka nih. Nih, ditambahin. Ini hadiahnya. Nih, gambarnya dipegang. Wah, bagus sekali. Mirip gambarnya sama Pak Jaka. Kok Pak Jaka? Kupu-kupu. Ini hadiahnya dari Pak Jaka. Nah, sip, ada gunting sih. Wih, foto Bu. Tepuk tangan untuk Mas Danis. Alhamdulillah. Dan ini satu juga gambarnya cantik anak cewek. Iya lagi, dapat lagi. Gambarnya bagus banget. Alhamdulillah. Ini Mbak hadiahnya. Mbak Fatia mana? Mbak Fatia. Mbak Fatia nggak mau hadiah. Mbak Fatianya pulang. Ini ternyata Mbak Fatianya. Ini Mbak. Dipegang gambarnya. Dikasih lihat. Nah, kasih
kasih lihat. Ini hadiahnya buat Mbak Fatia. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk Mbak Fatia. Masya Allah. Silakan kembali ke alamnya. Kok alamnya? Ya semuanya duduk rapi. 1, 2, 3, 4 rapi. Baik anak-anak, itu dia dari Pak Jaka kisahnya tentang Qais. Siapa tadi? Qais bin Sirma, yaitu sahabat Rasulullah yang pernah tidak sahur, sambung puasa lagi, akhirnya pingsan di hari berikutnya. Mudah-mudahan kita kuat puasanya seperti sahabat-sahabat Nabi yang lain, sehingga kita nanti bisa berjumpa dengan Rasulullah. Siapa yang mau jumpa dengan Rasulullah? Siapa yang mau masuk surga? Siapa yang mau hafal Al-Quran? Siapa yang mau masuk surga bersama Al-Quran? Insya Allah. Sekian cerita dari Pak Jaka, tapi sebelumnya kita berdoa dulu anak-anak. Sebelum kita berdoa, posisinya dirapikan dulu, duduknya dirapikan dulu, tangannya ditengadahkan. Yuk kita sama-sama berdoa. Pak Jaka yang baca doa, kalian yang bilang apa? Amin. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'mahu kafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fi jasad wa ziyadatan fil 'ilmin wa barakatan fi rizqin wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa 'inda al hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik anak-anak, itu saja dari Pak Jaka. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa berjumpa lagi. Senang gak hari ini? Senang. Sekian dari Pak Jaka. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.